Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 3. Ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2021. Puji dan syukur kita dapat kembali melaksanakan proses pembelajaran kita walaupun masih tetap di dalam jaringan. Apa mau dikata, karena memang ini sudah aturan atau anjuran dari pemerintah. Baik, untuk kali ini saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2021 untuk anak didik saya kelas 3. Baik, setelah itu kita akan memulai proses pembelajaran kita. Saya mau kamu perubahi diri, coba kamu dengarkan secara jelas penjelasan dari saya dan selalu ikuti pembelajaran kita maupun bidang studi apapun walaupun masih tetap di dalam jaringan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi dalam sekolah kita tetap yang tercinta SD Budi Murni 7 Medan. Masih tetap bersama saya, guru bidang studi TIK kamu, yaitu Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom. Oke, di sini kita akan masuk proses pembelajaran kita di bab 5, membuat diagram dan tabel di Microsoft Word 2010. Baik, secara jelas kamu perhatikan di layar kamu. Di situ sudah saya berikan sebuah diagram, ya. Itu adalah peta konsep pembelajaran kita. Di sini nanti kita akan mempelajari dua sub, yaitu yang pertama memasukkan diagram, lalu yang kedua nanti memasukkan tabel. Baik, untuk kali ini kita akan membahas memasukkan diagram. Diagram, ya, adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi, ya. Jadi ingat, garis bawahi, diagram itu adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi, ya. Diagram itu berfungsi untuk memudahkan kita memahami informasi, ya. Jadi dengan nanti adanya diagram, kita akan dipermudah untuk memahami informasi apapun yang diberikan oleh orang ataupun apa nanti yang akan kita pelajari. Jika dia menggunakan diagram, kita itu akan sangat mudah untuk membacanya, ya, dibandingkan dengan kalimat. Jadi lebih bagus langsung dituangkan ke dalam sebuah diagram, ya. Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses kerja, data, bagian-bagian tubuh atau mesin, sebuah organisasi, siklus hidup, dan juga yang lainnya, ya. Jadi kita itu dipermudah untuk memahami sebuah informasi, ya. Baik, di sini ada 8 jenis diagram yang telah disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri, ya. Dan Microsoft Word itu menempatkan diagram tersebut di dalam ikon Smart Art, ya. Jadi yang kamu perhatikan ini adalah ikon Smart Art. Dan ikon Smart Art itu berada di dalam menu Insert, ya. Kamu pasti sudah paham apa itu ikon dan juga apa itu menu, ya. Baik, 8 jenis diagram. Yang pertama itu adalah list, ya. Jadi list ini kalau diartikan, list ini adalah sebuah daftar, ya. Jadi diagram list berfungsi untuk membuat sebuah diagram daftar, ya. Nanti lebih jelas kita praktikkan langsung. Lalu yang kedua ada diagram proses, ya. Diagram proses ini yang artinya adalah proses. Jadi diagram ini nanti akan menggambarkan sebuah proses, ya, sebuah proses. Jadi mau apapun nanti yang kamu butuhkan, kamu perhatikan saja nanti contohnya, ya.
Jika sudah cocok sesuai dengan kebutuhan kamu, silakan digunakan. Kemudian di sini ada diagram cycle, ya. Apa itu diagram cycle? Diagram cycle itu maksudnya sirkulasi atau putaran. Jadi di dalam diagram cycle ini nanti dia akan menggambarkan atau membuat sebuah diagram yang berproses berputar atau putaran, ya. Makanya dikatakan tadi diagram sirkulasi. Kemudian di sini ada diagram hierarki. Hierarki itu adalah urutan atau tingkatan. Jadi jika kamu nanti di sebuah seperti kita orang Batak, ya, pasti ada keturunan dari nenek moyang, turun ke kakek, turun ke orang tua, ke paman kita atau sering kita sebut uda kita, lalu turun ke kita, turun dari orang tua kita. Jadi untuk membuat sebuah diagram seperti itu atau hubungan, ya, urutan atau tingkatan, kita dapat menggunakan diagram hierarki, ya. Kemudian yang kelima ada relationship. Relationship itu adalah sebuah hubungan, ya, hubungan. Jadi kalau kamu nanti ingin menggambarkan, ya, atau mau menjelaskan sebuah informasi berupa hubungan, kamu dapat menggunakan diagram relationship. Kemudian diagram matrix. Matrix itu adalah diagram susunan, ya. Jadi nanti bisa kita lihat sendiri bagaimana contoh dari diagram itu sendiri, ya. Kemudian ada piramid. Mungkin kamu sudah tahu seperti di Mesir piramida bagaimana bentuknya. Jadi nanti contoh diagramnya seperti itu, ya. Dia itu seperti limas, ya. Dia itu berbentuk piramida, ya. Kemudian di sini ada picture. Mungkin kamu sudah tahu apa artinya picture. Berarti adalah foto. Baik, langsung saja kita praktikkan biar kita lebih cermat atau bisa lebih memahami tentang pembelajaran kita kali ini. Baik, langsung saja kita praktikkan. Di sini sudah ada, ya. Ini adalah, kita buka dulu Microsoft Word kita, lalu perhatikan kita akan membuat sebuah diagram berupa susunan, ya, susunan kepanitiaan dari 17 Agustus, ya, susunan kepanitiaan perayaan 17 Agustus. Baik, bagaimana cara membuat susunannya, ya? Pertama kita aktifkan Microsoft Word kita, sudah. Kemudian tadi icon Smart Art berada di dalam menu, iya, di dalam menu Insert. Kita klik icon Insert, kemudian pilih dan klik icon Smart Art, ya. Pilih dan klik icon Smart Art. Oke, langsung saja kita klikkan. Kita akan menggambarkan susunan atau struktur kepanitiaan dari perayaan 17 Agustus. Berarti di sana nanti ada ketua panitia, ada bendaharanya, ada panitia lomba makan kerupuk, ada panitia lomba balap karung, ada panjat pinang, dan ada balap gundu atau guli. Oke, baik. Kita perhatikan dulu, ya. Kalau dia all berarti semua menyatu, ya. Semua bercampur di dalam pilihan all. Kemudian ini ada tadi list, ya. Dia ini berupa daftar, ya. Jadi nanti mana nanti yang kamu butuhkan, ya, sesuai dengan kebutuhan kamu bisa memperhatikannya langsung dan kamu praktikkan sendiri. Baik, lalu ini ada proses, ya. Sama tadi dia seperti ini, ya. Dia proses, contoh ini langkah pertama, masuk langkah kedua, dan ini langkah ketiga, dan banyak lagi jenis bentuk-bentuknya, ya. Kemudian di sini ada cycle. Tadi cycle itu saya katakan adalah diagram putaran, ya, atau diagram sirkulasi. Namanya sirkulasi berarti berputar, sama seperti ventilasi kita. Dia itu berfungsi sebagai sirkulasi udara, ya. Nanti dari dalam rumah nanti dia dikeluarkan udara yang
sudah kotor, masuk udara baru. Nah, jadi seperti itu ya. Sirkulasi berarti dia itu berputar, ya. Nah, jadi seperti ini bisa kita gunakan untuk seperti rantai makanan. Jika kamu sudah mempelajari rantai makanan, kamu pasti akan menemukan diagram seperti ini, ya. Dari produsen pertama sampai konsumen dan macam sebagainya. Lalu ini dia bentuk hierarki, ini yang akan kita gunakan nanti ya untuk membuat sebuah struktur kepanitiaan dari perayaan 17 Agustus. Kemudian di sini ada relationship ya. Relationship itu tadi saya katakan hubungan ya. Jadi contohnya nanti seperti ini ya. Contoh ini orang tua, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi dia itu berupa hubungan ya. Jadi mana nanti kebutuhan kamu, silakan kamu perhatikan ya, dan kamu praktikkan masing-masing. Ini adalah matriks. Matriks itu adalah susunan ya. Kemudian ini piramida, sama seperti bentuk piramida ya. Diagram piramid ya. Kemudian ini adalah picture. Oke? Baik, langsung saja untuk membuat susunan struktur kepanitiaan berarti kita bisa dapat menggunakan hierarki. Oke? Jika sudah kamu temukan, ya di sini pun ada banyak macamnya ya. Boleh kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan kamu. Boleh dia horizontal, ya bentuknya dia horizontal, ya dia menyamping. Kemudian atau mendatar, ya. Kalau dia susunan dari vertikal, dia akan ke bawah ya, atau tegak lurus. Oke, oke, sekarang kita akan menggunakan hierarki saja. Baik, di sini langsung dimunculkan sebuah diagram hierarki yang bentuknya seperti ini. Bagaimana untuk menuliskan teks di dalam sebuah kotak-kotak berwarna biru ini? Langsung saja arahkan kursor kamu, lalu klik di dalamnya. Lalu kita buat contohnya. Di atas adalah struktur kepanitiaan, biasanya itu adalah ketua ya, ketua panitia 17 Agustus. Oke, ini dia ketuanya. Kemudian kita buat di bawahnya bendahara ya, ini bertugas untuk mengatur keuangan. Oke. Kemudian di sini kita buat sekretaris. Oke, sudah. Lalu di sini adalah panitia-panitianya. Oke, kita buat panitia lomba makan kerupuk contohnya. Nah, karena perlombaan ada banyak, berarti panitianya pun ada banyak ya. Jadi di sini juga kita buat di bawah bendahara itu adalah panitia, contoh lomba balap karung. Sudah. Kemudian di bawah sekretaris contoh tidak ada. Arahkan saja kursor kamu, lalu klik di dalam satu kali sehingga bentuknya seperti ini ya. Kemudian tekan tombol delete ya, atau tekan tombol backspace. Oke, Pak. Di bawah bendahara itu ada banyak panitia lagi. Contoh ada 2 lagi panitia yang belum tercantum di situ. Bagaimana menambahkannya? Perhatikan di dalam icon desain ya. Di situ ada, kamu perhatikan add shape ya. Add shape itu berarti tambah ya, tambah bentuknya atau tambah kotaknya. Oke. Kemudian klik tanda panah yang ke bawah ini. Di situ ada 4 pilihan ya. Ada add shape after, ada add shape before, ada add shape above, dan ada add shape below ya. Apa itu add shape after? Add shape after itu akan menambahkan bentuk setelahnya.
Jadi jika kamu klikkan di sini, ya, jika kamu klik lagi add save after, kamu perhatikan apa yang terjadi jika saya klik. Iya, dia akan menambahkan sebuah bentuk dari bentuk yang aktif tadi. Ya, contoh saya mau membuat di bawah ini yang saya klik. Jika kita klik add save after, apa yang terjadi? Dia akan menambahkan setelah bentuk yang kita aktifkan tadi. Oke, ini kita hapus kembali. Sudah ada 3, berarti kita membutuhkan satu lagi. Oke, klik, kemudian add save after. Sudah? Lalu di sini kita ketikkan panitia, ya, panitia. Contoh lomba panjat pinang. Oke, kemudian di sini kita ketikkan panitia lomba balap apa ya? Oke, kita buat saja guli. Oke, sudah tersusun semua struktur kepanitiaan dari sebuah perayaan 17 Agustus, ya. Jadi jika kamu nanti ingin membuat sebuah struktur seperti ini, ya, kamu dapat menggunakan Microsoft Word dan menggunakan ikon Smart Art. Oke? Jadi di sini ini pun nanti bisa kita ganti. Contoh orang tua, contoh ini kakek. Nah, kita ketikkan di sini kakek atau nenek. Sudah? Di sini kamu ketikkan contoh ayah kamu, ya. Kemudian di sini kamu ketikkan contohnya adiknya orang tua kita, contoh kita panggil paman, ya, atau udah, ya. Kemudian kita itu ayah kita itu mempunyai 4 anak. Contoh di sini bisa kamu ketikkan anak pertama, anak kedua, tuliskan saja namanya. Jika sudah menikah buat nama istrinya. 4. Contoh anak pertama mempunyai anak lagi. Bagaimana caranya membuat bentuk setelah angka anak pertama? Bagaimana caranya? Kita lihat contoh, kita ketikkan add save before, apa yang terjadi? Iya, kebalikan dari add save after. Jika add save after menambahkan bentuk setelahnya, setelah yang aktif. Jika before menambahkan bentuk sebelumnya. Jadi tadi kita klikkan angka 1, sudah bentuk 1, dia akan menambahkan. Jika kita klik icon after add save before, dia akan menambahkan bentuk setelahnya. Oke, itu dia contoh. Kita hapus kembali. Jika kita aktifkan bentuk 1, kita klik add save before. Iya, dia akan menambahkan bentuk di atasnya, ya. Jadi kita klik tadi icon 1. Jika kita klik add save above, iya, dia akan menambahkan bentuk di atasnya. Sementara kita membutuhkan bentuk di bawah bentuk satu tadi. Oke, kita ulangi. Kita akan membentuk sebuah contoh. Anak pertama tadi mempunyai 2 anak. Bagaimana caranya? Berarti setelah di bawahnya, berarti menggunakan add save below. Iya. Bagaimana untuk membuat satu lagi? Jangan lagi add save below, nanti jadi di bawahnya lagi. Jadi apa? Buat ke sampingnya tadi after. Iya, inilah anaknya, anak pertama lagi, anak kedua lagi. Oke, paham? Ya. Jadi add save after itu menambahkan bentuk setelahnya, sedangkan add save before menambahkan bentuk sebelumnya. Kemudian add save above, dia menambahkan bentuk di atas yang aktif. Kemudian add save below menambahkan bentuk di bawahnya. Oke, paham?
baik. Jika setelah itu agar lebih indah diagram kita, boleh kita ganti warnanya. Pilih dan klik icon change colors, ya. Ubah bentuknya sesuai mana yang kamu sukai, ya. Contoh ini kita gunakan, oke. Accent colors 3 to 4, oke. Sudah menarik. Lalu bisa lagi kamu buat lebih menarik lagi dengan membuat sebuah diagram 3 dimensi. Kamu perhatikan perbedaannya semua. Mana menurut kamu yang bagus? Silahkan kamu pilih. Oke, kita gunakan dulu icon pilihan yang 3D ya, 3 dimensi. Oke, inilah dia struktur kepanitiaan perayaan 17 Agustus ya. Jadi jika kamu nanti disuruh orang tua, coba buat dulu susunan dari kakek kamu atau dari opung kamu. Kamu ketikkan saja di dalam Microsoft Word seperti ini ya. Opung dan kakek dan nenek masuk, orang tua kamu, udah kamu, siapa anak nenek dan kakek kamu ya. Lalu kamu dari ayah kamu turun lagi ke kamu, buat lagi diagram seperti ini. Oke, jadi sudah tambah ilmu kamu. Jika kamu nanti disuruh, silahkan tunjukkan kemampuan kamu. Oke, baik, cukup sekian dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama di tahun 2021. Saya bermohon tolong tingkatkan ya minat belajar kamu walaupun kita masih di dalam jaringan ya. Saya yakin semua guru, pengurus yayasan seluruh di Indonesia tidak menginginkan proses pembelajaran seperti ini. Akan tetapi inilah yang terbaik yang diberikan ke kamu ya. Inilah yang terbaik yang diberikan ke kamu. Bagaimana kamu tidak kehilangan ilmu, kamu tidak mengalami pengunduran ilmu, dan kamu tidak hanya tetap ilmu kamu di situ saja. Jadi tolong apa yang sudah kami berikan kepada kamu, tolonglah ikuti dan selalu kerjakan tugas kamu. Oke, baik. Salam. Sampai berjumpa minggu depan. Sekian, salam.